Sangat penting karena kalau psikologi nggak dipelajari nanti masuknya ke psikis. Trading ini tidak bisa dianggap sepele. Ini yang aku bilang 3MA expert itu expert. Spesifik ya maksud saya, maintenance yang dimaksud. Untuk Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan saya sampaikan itu adalah outlook secara teknikalnya. Tapi sebelum kita berbicara dengan teknikal, outlook teknikal atau analisa teknikal di pair yang paling banyak digemari untuk Bapak Ibu yaitu pair SAU-USD atau Gold. Sebelumnya ada beberapa yang harus saya sampaikan dan ini penting banget untuk Bapak Ibu memulai trading forex. Karena kalau kita memulai Karena kalau kita mau memulai bisnis trading forex itu pasti udah harus hal yang paling utama itu adalah modal, itu udah pasti. Tapi ada hal yang lebih penting lagi selain modal yang harus Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu untuk memulai bisnis trading forex ini. Oke. Sip. Di sini ada 4 hal penting untuk profit konsisten, yaitu teknik dasar memulai trading untuk profit konsisten dengan teknik simple tapi profitable. Ini adalah pembahasan yang paling penting untuk memulai trading forex untuk Bapak Ibu, karena sebelum kita masuk ke outlook teknikal akan saya bahas sedikit. Pertama, oh iya, ternyata nge-lag juga di sini ya Master Chef. Sebentar. Oke. Di sini ada 4 hal penting untuk profit konsisten. Yang pertama yang bisa Bapak Ibu lihat itu adalah planning trading tentunya. Kenapa penting banget planning trading? Aku yakin Bapak Ibu yang udah ada di sini itu lebih hebat dari saya untuk masalah planning trading. Karena planning trading ini adalah awal mula kita akan berbisnis trading forex. Halnya, simpelnya itu ketika kita akan memulai berbisnis, ibaratnya analoginya berbisnis kelontongan atau pengen punya warung, kita harus punya planning trading yang dulu kan. Kita harus survei pasar dulu, barang apa yang akan kita jual, berapa modal yang akan kita keluarkan, berapa modal yang harus kita siapkan ketika suatu saat harus mengalami kerugian dan sebagainya. Lalu dari planning trading ini udah masuk ke support resisten. Dari support resisten masuk ke pola candle dan yang terakhir itu adalah sesi trading. Ini adalah hal yang paling penting, 4 hal yang paling penting ketika Bapak Ibu akan memulai bisnis trading forex. Apalagi kita akan menghadapi resesi. Jadi sebelum menghadapi resesi dengan outlook teknikalnya, alangkah pentingnya Bapak Ibu memikirkan 4 hal penting ini, yaitu planning trading, support resisten, pola candle, dan sesi trading of course. Melek ya? Nah, oke. Master Chef gak usah ketawa. Ternyata nge-lag juga ya, komputer sebagus apapun. Oke, planning trading. Di dalamnya itu udah termasuk Bapak Ibu money management. Nah, money management ini adalah berkaitan dengan modal. Berapa modal yang akan kita bisniskan dalam trading forex? Berapa lot yang akan kita transaksikan, lalu berapa target take profit dan stop loss yang harus kita planningkan. Ini sangat penting. Kenapa? Modal itu mempengaruhi besarnya transaksi, dan besarnya transaksi itu mempengaruhi berapa banyak take profit atau berapa banyak stop loss yang akan kita keluarkan untuk menanggung kerugian apabila saat itu market bergerak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu dilanjutkan, ini aku hilang fokus ya sama yang baru masuk, tolong dong di admit. Oke, terima kasih. Dan yang kedua itu adalah disiplin dari money management. Kita udah punya planning trading, kita udah buat money managementnya, kita harus disiplin dengan money management yang kita punya. Lalu konsistensikanlah planning trading tersebut. Aku yakin Bapak Ibu nganggap ini hal sepele, sama-sama aku. Ini adalah hal yang sepele, tapi dari hal yang sepele ini adalah hal yang paling penting ketika kita akan memulai bisnis trading forex.
Rata-rata orang yang hancur dalam bisnis trading forex itu mereka tidak punya planning trading. Asal-asalan trading, yang penting masuk, untung rugi. Padahal bisnis trading forex ini adalah bisnis dengan peluang keuntungan yang tanpa batas, yang tidak akan pernah mati walaupun resesi itu terjadi, walaupun hal-hal seperti perang-perang terjadi atau apa itu namanya itu bencana alam dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi, kecuali bisnis trading forex ini akan mati kalau kecuali kiamat. That's right. Next. Nah, setelah dari planning trading, hal yang paling penting Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu adalah teknik dasar support resistance. Siapa yang nggak tahu support resistance? Sebelum naik ke teknik-teknik yang high end seperti Fibonacci dan banyak lagi teknik-teknik yang bagus di luar sana, mereka tidak luput dari yang namanya support resistance. Di sini aku mengenalkan bagaimana cara menentukan support resistance yang paling simple dan mudah dimengerti untuk Bapak Ibu semua. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini itu ada support resistance yang ditandai oleh horizontal line, garis lurus, dan juga ada support resistance yang ditandai oleh trend line. Ketika Bapak Ibu masuk chart sebelum trading, Bapak Ibu harus menandai dulu support resistennya, bisa menggunakan horizontal line, bisa menggunakan trend line. Lalu jangan lupa pasang garis ODP atau separator. Nanti aku jelaskan. Garis ODP itu adalah garis open daily price, garis pemisah antara trading hari ini dengan hari-hari sebelum-sebelumnya. Lalu tandai support resistance itu dari jarum candle atau shadow candle ataupun body candle atau body candle. Lalu biasanya untuk shape ini, aku tambahkan untuk shape ini atau kotak di area support resistance itu untuk menandai area supply dan demand. Biasanya area-area terkuat itu tidak bisa ditandai hanya dengan satu garis saja. Biasanya aku ngasih garisnya 2, area support atau resistennya. Oke, next. Nah, di sini sedikit terakhir yang harus Bapak Ibu ketahui itu adalah pola candle. Pola candle di sini bukan pola candle seperti doji, morningstar, hammer, dan sebagainya, bukan. Karena kalau kita hafalkan pola candle itu terlalu banyak, tapi yang harus Bapak Ibu ketahui itu pola candle di sini adalah pola candle breakout, retrace, konfirmasi, dan juga koreksi. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini sebelum aku kasih outlooknya. Di sini ada garis resisten yang terbentuk dari pola candle jarum dan body candle, dan juga ada candle break yang akhirnya retrace, juga ada candle pembentuk support, dan juga ada candle break dan candle konfirmasi juga. Believe it. Oke, next. Yang terakhir itu yang paling penting ketika Bapak Ibu akan memulai trading, pilihlah sesi tradingnya sesuai dengan pair yang akan kita tradingkan. Kenapa penting banget sesi trading itu? Karena volume perdagangan di jam-jam yang saling bertumpukan atau overlap antara sesi akan lebih tinggi karena dua pasarnya sedang terbuka. Misal, Privat Signal itu selalu bilang, kita tunggu Open London. Ibu Nurul, terima kasih. Nah, apa itu tadi aku lupa. Sesi London itu kalau misalnya di jam Eropa itu buka di musim panas itu bukanya jam 2. Nah, di jam 2 ini biasanya pergerakannya itu mulai di jam 4. Overlap di jam 4. Pasti pembukaan di London pergerakan candle-nya masih standar. Tiba-tiba di jam 4 sore itu biasanya fluktuatif harganya langsung tinggi. Itu yang dinamakan overlap. Antara sesi London, New York atau sekitar jam 7 malam sampai jam 12 malam. Biasanya volumenya itu tertinggi sampai 70%. Nah ini biasanya di sesi Amerika itu selain berhubungan dengan newsnya juga, bertumpukan dengan newsnya juga, biasanya sesi Amerika itu adalah pembalikan arah harga dari sesi-sesi Asia ke London ke Amerika. Nah ini jam-jam yang sangat tinggi biasanya bisa dimanfaatin untuk peluang profit. Apalagi Bapak Ibu trader yang emang sukanya di sesi Amerika karena fluktuatif harganya yang tinggi dan kita bisa memanfaatkan dengan teknik fundamental. This is the last outlook SLUSD teknik 3 MA expert. Oke, kita langsung ke chartnya sedikit untuk memaksimalkan materi yang tadi saya sampaikan dan analisa untuk beberapa minggu ke depan. Nah,
Ini untuk Bapak Ibu yang suka dengan analisa SAUUSD, aku akan bahas SAUUSD. Kenapa SAUUSD? Karena SAUUSD ini adalah salah satu pair atau salah satu aset safe haven yang biasanya dimanfaatkan untuk para investor, entah itu membeli atau menjual untuk menyelamatkan aset mereka dikala resesi terjadi, dikala news-news besar terjadi. Dari pemaparan Master Syam sebelumnya, kita tahu kalau misalnya dampak resesi itu terhadap aktivitas forex itu seperti apa sih? Bapak Ibu ingat kan waktu pandemi 2020 itu ketika PSBB Mei apa Juni, semua sektor itu berhenti kecuali sektor pangan dan juga sektor medis ya betul. Selain sektor 2 itu semuanya mati. Kenapa? Karena memang itu yang berdampak di kita bisa bilang kalau pandemi COVID 2020 kemarin itu juga resesi. Tapi seperti yang kita tahu ya, hebatnya dunia itu kita bisa bangkit walaupun sedikit-sedikit. Dan yang paling ngebuat tercengang itu adalah dunia bisnis trading forex itu tidak rentan atau tidak mati karena hal-hal seperti ini. Kenapa? Mau dia kena pandemi COVID-19 yang ngebuat harga emas itu naik terus atau turun terus ketika terjadinya perang Rusia Ukraina yang ngebuat emas terbang sampai 2075, itu tidak ada pengaruhnya terhadap market trading forex. Karena market trading forex itu kita bisa memanfaatkan mau harganya naik atau turun dengan analisa tertentu dan mengikuti juga analisa fundamental. Oke, dari pembahasan 4 hal penting yang Bapak Ibu tadi simak, di sini aku bakalan menjelaskan sedikit outlook untuk SAUUSD di minggu yang akan datang. Oke, cara menentukan support resisten pertama untuk Bapak Ibu yang masih pemula ataupun sudah expert, dari pemaparan PowerPoint yang tadi sudah saya sampaikan, ini yang paling penting. Biasanya saya menandakan support resisten ketika Bapak Ibu akan menganalisa. Sebelum menggunakan teknik-teknik high end, Bapak Ibu menggunakan support resisten dulu. Support resistennya biasanya aku tandai dengan menggunakan garis horizontal line seperti ini. Lalu jangan lupa garis separator serta RLY. Ini adalah garis pemisah antara market hari ini dengan market hari-hari sebelumnya. Kenapa penting? Karena ini adalah dengan garis separator atau daily price, kita tahu di mana harga terendah pada hari kemarin dan harga tertinggi pada hari-hari kemarin, seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu akan menandakan support resisten, pastinya Bapak Ibu menandai support resisten di jarum candle atau body candle. Seperti yang udah tadi saya bilang, biasanya saya ngasih candle nandain support resistennya itu dengan 2 hal, yaitu dengan menandai jarum atas dan paling body candle-nya seperti ini. Lalu biasanya aku tambahkan yang namanya shape dari objek, shape like this. Kita udah tahu resistennya. Dan terakhir itu aku nandain support di time frame 4. Kita lihat jarum candle panjang ini kita bisa jadikan sebagai area support. Area support itu terbentuk dari pola pembalikan arah harga ataupun candle pembalikan arah harga. Bapak Ibu boleh tandain support resistennya sama dengan saya karena ini bisa berlaku untuk 1 minggu bahkan 1 bulan ke depan. Oke, dan emas ini masih bakal mengalami kenaikannya secara time frame 4. Kita lihat like this. Ini adalah tren untuk emas atau SAUUSD ini masih mengalami kenaikan, tapi untuk malam ini Bapak Ibu jangan lupa menandai support resisten terdekat di hari-hari sebelumnya. Dan sekarang harga sideways yang minggu kemarin terbentuk itu bisa dijadikan sebagai support atau resisten. Yang kemarin itu ada di atas berarti kita jadikan sebagai resisten. Dan biasanya aku nandain support terdekat, resisten terdekatnya itu seperti ini. Di sini ada candle yang terbentuk dari pola pembalikan arah harga yang bisa kita jadikan sebagai ketahanan. Ini hanya simpelnya saja cara menandai support resisten untuk bekal Bapak Ibu nanti trading. Karena dengan support resisten aja kita bisa cuan banyak. Like this. Tidak mampu menembus 18.11, 18.13 dan keluar candle seperti ini. Ini adalah konfirmasi untuk kita ambil posisi sell. Berhubung di sini juga ada gap, tujuan untuk emas ini masih akan melakukan penurunannya sampai 17.92.
kita akan uji signalnya. Ya, oke. Tujuan harga emas untuk 1 minggu ke depan, di sini ada support resisten yang terbentuk juga, jadi Bapak Ibu boleh tandain. Bapak Ibu juga boleh tandain. Di sini ada support yang terbentuk di harga 1792, 1784. Kalau 1811, 1813 hari ini tidak mampu di breakout, maka dia akan melakukan penurunan juga ke 1792. Dari 1792, kalau misalnya harga 1792 itu di breakout, maka ke 1784. Kalau 1874 juga di breakout, maka tujuan harga selanjutnya itu adalah 1773. Tapi berhubung karena window dressing ini berlaku di akhir tahun menuju awal bulan, akhir tahun menuju awal tahun, ambil posisi sell hanya untuk sementaranya saja atau untuk koreksiannya saja. Tapi ingat jangka panjangnya menuju awal tahun itu pasti dengan kenaikannya. Seperti window dressing yang sudah dibahas oleh Master Devang sebelumnya di hari apa itu namanya, hari Kamis apa Jumat webinarnya, itu yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk masih melakukan buy SAU USD. Dan resesi pun Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena trading forex ini mau buy atau sell tergantung dengan fundamentalnya seperti apa dan teknikalnya seperti apa, kapan momen yang baik untuk ambil posisi buy dan sell. Kita mengikuti news yang akan terjadi nanti di tahun 2023 seperti apa. Bagusnya untuk trading forex itu kapan aja, di mana aja kita bisa mendapatkan peluang keuntungan tanpa harus menunggu harga itu naik atau turun. Yang penting momennya sesuai dengan fundamental dan juga teknikal. Karena kita tidak bisa memungkiri kalau pergerakan harga chart atau bursa itu berdasarkan fundamental besarnya. Ketika fundamental itu tidak ada, atau ketika sesi fundamental itu tidak ada di jamnya, maka teknikal yang akan masuk. Biasanya aku berantem sama Master Syam itu seperti ini. Fundamental yang mengatakan naik, aku ambil posisi sell. Kenapa? Karena biasanya fundamental untuk teknikal itu hanya mempercepat koreksi atau tidak mempercepat trennya saja. Oke, untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu-satu. Dan untuk nextnya, cukup sekian mungkin materi dari saya tentang outlook teknikalnya menggunakan support resistance. Saya tidak membawakan teknik 3MA expert karena aku rasa support resistance aja sudah cukup. Yang penting kita tahu trennya mau kemana. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan fundamental atau news yang akan terjadi minggu ini, minggu depan, hari ini, hari besok. Seperti itu. Dari saya cukupkan sekian. Kalau kecepatan mohon maaf. Bapak Simon, untuk aku pribadi, emas akankah ke 2000? Oke. Yes. Ada ya? Share screen-nya? Oh, Ya, aku langsung ambil alih, Master Syam. Thank you so much. that's my account. No, this is Oh, ya. Oh, udah bukan. Oke. Ibu, tadi aku udah menganalisakan kan, secara tidak langsung ini adalah resisten terdekat yang terbentuk di hari sebelumnya, yang saya tandain menggunakan horizontal line dan juga set. Ini adalah pola pembalikan arah harga dari harga sebelumnya yang bisa kita jadi patokan untuk ambil posisi sell. Sebenarnya tidak boleh transaksi malam hari kalau misalnya Bapak Ibu udah transaksi di siang hari. Dan juga tadi saya bilang kalau misalnya pergerakan emas itu di pagi sampai siang itu naik, biasanya malamnya itu adalah kembalikannya atau koreksinya. Dan ini terjadi. Oke. Untuk emas akankah naik ke 2000? Oke, di sini this is outlook-nya Bapak. Untuk emas akankah naik ke 2000? Secara fundamental mungkin akan, apalagi akan terjadi resesi di tahun 2023. Kita pun tidak tahu news yang akan terbentuk di tahun 2003 itu terhadap resesi itu bakalan seperti apa. Ancang-ancangnya adalah jangan punya floating buy atau sell, tapi ikutin pergerakannya ketika newsnya itu terjadi. Kalau newsnya itu tidak terjadi, kita masuk ke teknikal. Karena tidak selama 2023 resesi akan terjadi atau resesi akan berlangsung. Pasti ada pasang surutnya. Like that. Oke, thank you so much. Dan ini dari Mr. Nicole. Master izin bertanya dampak ekonomi saat resesi di gold dan forex. Apakah masih aman untuk trading atau investasi? Aku yang bakalan jawab. Resesi berdampak kepada trading itu adalah pergerakan marketnya. Justru salah satu yang aman di kala resesi itu adalah trading forex. Kita bisa memanfaatkan harga itu naik atau turun hanya dengan transaksi buy atau sell ketika momennya tepat.
Jadi emang resesi itu tidak berpengaruh jelek terhadap trading forex, tapi justru kita bisa memanfaatkan peluang resesi itu di bisnis trading forex. Karena kalau resesi itu mengatakan untuk emas ini naik, kita bisa ambil posisi buy. Dan kalau misalnya mengatakan resesi itu turun, kita bisa ambil posisi sell. Simple like that. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk yang tidak terjawab. Bisa langsung bertanya kepada Master Syam atau Teguh Max secara japri. Berhubung waktu kita tidak lama, dan di sini untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Diva Bukhori. Izin bertanya, Mas Di, skema money management yang terbaik untuk pemula itu skema manajemen seperti apa? Terima kasih. Aku udah siapin jawabannya. Oke. Kita ambil contoh untuk trading di DDMax dengan leverage 1/400 dengan modal 10.000 atau 100 juta dengan fix rate $1 10.000. Maksimal lot yang dipakai itu adalah satu lot dipecah. Posisi terbuka tidak boleh lebih dari satu lot. Ini adalah transaksi yang kami ajarkan secara aman dan nyaman. Oke, Bapak Ibu. Transaksi pertama itu bisa dari 0,1 sampai 0,3. Kita masih punya kesempatan 3 kali untuk averaging jikalau kita memang diharuskan untuk averaging tidak menggunakan SL. Tapi saran yang terbaik itu adalah selalu menggunakan SL di awal. Contoh, jika kita ngambil transaksi emas atau SOUSD dengan target profit 3-5 poin untuk take profit 3-5 poin, maka SL-nya pun harus 3-5 poin. SLTP 1/1. Jika SL dihapus, siap averaging dengan masing-masing jarak 5-7 poin. Jadi kita tidak menggunakan averaging batik atau layer bertumpuk-tumpuk. Untuk sistem averaging di sini baiknya 5-7 poin baru kita melakukan averaging. Dan averaging itu disarankan sampai 3 kali saja dengan jarak 5-7 poin. Untuk SL tetap diterapkan di open posisi pertama dengan jarak SL dari open posisi kedua. Nah, ini yang pentingnya money management untuk Bapak Ibu semua. Dan pertanyaan-pertanyaan, aku rasa pertanyaan-pertanyaan di bawahnya pun sudah terjawab karena di atasnya pun materi kita sudah dibahas secara mendetail. Untuk Bapak Ibu yang masih belum puas dengan jawabannya atau baru bergabung dan belum terjawab pertanyaannya, Bapak Ibu bisa langsung putar lagi recordan dari webinar hari ini karena kami pun sudah merecord dan nanti akan langsung di-share ke DDMax YouTube official, langsung diputar kembali. Oke, jikalau tidak ada lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu dan pertanyaan pun udah di-stop lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Master Syam atas materi yang telah disampaikan, kepada Master Teguh DDMax PKU juga yang dengan materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf kami dari DDMax bukan menggurui tapi berbagi pengalaman dan sharing dari apa yang kami tahu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan semoga Bapak Ibu semua. Halo Mas. Ada Bapak. Ada mbahnya forex ya. Bapak Master. Sehat Pak Abdul. Nah, ini adalah jagonya fundamental. Jadi Bapak Ibu ingin bertanya fundamental bisa ke Bapak Abdul Kamim karena yang mengajarkan kami tentang fundamental itu Bapak Abdul Kamim. Terima kasih. Tapi Pak Abdul sama Pak Teguh itu enak ya. Live zoom-nya di pantai. Tuh lihat background-nya tuh. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar malam ini, besok kita akan webinar kembali bareng Bapak Abdul Kamim, bareng Bapak Aib, dan bareng Bapak Nurdin tentang pembahasan psikologi trading. Dan materi-materi yang akan disampaikan besok hari itu adalah materi-materi yang sangat penting saya rasa, karena itu adalah pembekalan kita untuk trading lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube-nya DDMax Official karena banyak sekali materi yang kami sampaikan di sana, banyak sekali pembelajaran yang Bapak Ibu bisa akses di sana. Dan juga silakan Bapak Abdul Kamim ada pesan-kesan yang akan disampaikan untuk Anda. Masih ada, ada tamu, silakan. Ada master ini, Master Syam. Terima kasih Pak Abdul, sehat Pak Abdul. Besok ketemu dengan saya ya. Oke, jangan lupa Bapak Hilang. Linknya itu akan kami share dimanapun karena pembahasannya sangat menarik sekali. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti pembelajaran dari kami. Mohon maaf sekali lagi, dari kami bukan menggurui, hanya berbagi dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan lahir batin untuk kita semua. Amin. Saya Yani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang telah menghadiri webinar on Zoom kita kali ini di tanggal 27 Desember 2022, hari Selasa, dengan tema resesi 2023 dan outlook teknikal serta fundamentalnya. Di sini untuk moderator saya sendiri, dan untuk mengisi secara outlook teknikalnya pun ada saya pribadi, Chandliani, dengan teknik 3MA Expert. Lalu ada Bapak Teguh, Master Teguh dari PKU dengan outlook teknikal. Dan tentunya dengan master kita, master yang fenomenal sekali, terkenal di mana-mana, master fundamental kita yaitu Master Syam, yang akan menjelaskan tentang berita resesi menjelang awal tahun dan bagaimana dampaknya